Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Abdul Haris SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bima dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kali ini saya bersama Bapak Kepala Sekolah saya, yaitu Bapak Iputu Budiarta SPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Madapangga. Pada kesempatan ini saya ingin mewawancara Bapak Kepala Sekolah terkait dengan modul 3.1 pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Selamat pagi Bapak. Pagi, hari. Mohon maaf saya mengganggu waktunya karena saya ingin mewawancarai Bapak untuk memahami bagaimana pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Bapak sudah siap, Pak? Insya Allah siap, iya. Bapak sebagai kepala sekolah tentu banyak sekali mengerjakan tugas-tugas dan menemukan berbagai masalah dan kasus-kasus baik di dalam sekolah, di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian selain sebagai tugas sebagai kepala sekolah, mungkin juga ada tugas-tugas lain seperti di NKKS dan lain-lain, mungkin menemukan kasus-kasus atau masalah-masalah. Terkait dengan ini pertanyaan saya ini, misalnya yang pertama, kira-kira bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang merupakan masalah dilematika maupun rujukan moral? Itu yang pertama. Baik Pak Haris, terkait dengan masalah-masalah dilema etika, artinya permasalahan tersebut benar melawan benar, artinya semuanya mengandung nilai kebajikan. Jadi tinggal kami atau saya jadi kepala sekolah akan memilah. Terus yang kedua terkait dengan rujukan moral, itu sudah jelas. Keputusan yang saya ambil itu berdasarkan benar atau salah, kira-kira begitu Pak. Tentunya banyak sekali masalahnya Bapak ya. Ini jika ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan tersebut, bagaimana Bapak menjalankan mengambil keputusan tersebut? Tidak bisa dipungkiri bahwa kita mengambil keputusan dari permasalahan walaupun itu sama-sama benar, kan begitu. Nah, cara saya mengambil keputusan tentunya saya harus menimbang-nimbang apakah benar lawan benar itu berdasarkan kepentingan individu atau kelompok. Tentunya saya akan mengutamakan kepentingan. Yang kedua, tentu juga saya akan mempertimbangkan rasa kasihan sebagai seorang manusia, sebagai seorang bapak. Dan terakhir tentunya saya harus melihat jangka waktu, jangka pendek ataupun jangka panjang. Saya tentu akan mengambil jika dampak itu saya harus mempertimbangkan dampak jangka panjang. Baik Pak ya, tapi Bapak harus menimbang dulu berdasarkan kelompok, berdasarkan rasa kasihan, berdasarkan rasa keadilan, gitu Pak ya. Kemudian yang ketiga ini, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa dilakukan selanjutnya? Untuk pengambilan keputusan itu ada keputusan yang harus urgent yang saya ambil. Nah, jika keputusan itu terasa berat dan harus melibatkan orang banyak, maka saya harus bermusyawarah ataupun berdiskusi dengan guru senior, terutama dengan wakil kepala sekolah, itu Pak. Oh iya, harus bermusyawarah dengan guru-guru senior, wakil kepala sekolah, ya, maupun rekan-rekan sejawat yang lain, gitu ya. Kemudian hal-hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika menurut Bapak seperti apa? Terkait dengan efektif atau tidak, tentu karena keputusan ini akan berdampak kepada seluruh warga sekolah, artinya yang paling efektif menurut saya adalah jika kita bisa berbicara, mengkomunikasikan, berkoordinasi dengan teman-teman sejawat. Komunikasi yang baik ya.
cuma di selanjutnya nih masih ada pertanyaan nih Bapak. Ya, silakan. Selama ini yang menjadi tantangan, mungkin ada tantangan dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika itu. Antara lain tuh seperti apa, Bapak? Sudah barang tentu dalam pengambilan keputusan, apalagi keputusan kita sudah ambil, atau justru sekarang pada saat mengambil keputusan, tentunya yang terkait dengan dilema etika ini kan sama-sama benar. Jadi tantangan yang saya hadapi, saya harus betul-betul berpikir keras, tidak bisa memutuskan sendiri, jadi saya harus butuh dengan orang lain. Intinya tantangan yang saya hadapi adalah pengetahuan, kemampuan saya sebagai kepala sekolah karena keterbatasan, jadi saya harus melibatkan orang lain. Oh iya. Ini misalnya kalau ada masalah atau kasus, apakah langsung ditangani atau di tempat atau diselesaikan di tempat atau dijadwalkan? Tergantung dari permasalahan yang dihadapi. Apakah itu urgent harus diselesaikan, ya saya selesaikan di tempat, terutama keputusan-keputusan yang tidak terlalu berat. Jika diperlukan saya juga akan menjadwalkan karena ini harus melalui keputusan rapat Paris. Itu tergantung Masalah yang dihadapi ya. Berat ringannya. Ya betul. Misalnya ini ada kira-kira ada nggak seseorang atau instansi ya yang bisa mempermudah dalam memutuskan kasus-kasus dilema etika, atau ada seorang yang membantu Bapak, gimana Bapak? Seperti yang saya katakan, pengambilan keputusan ada kalanya saya langsung ambil sendiri, itu pun jika keputusan tidak terlalu berat. Nah, terutama hal-hal yang permasalahan atau keputusan yang saya ambil ini berat dan melibatkan orang banyak, tentunya saya membutuhkan seseorang sebagai mentor, tempat saya berkonsultasi, baik itu dari guru senior maupun dari pengawas pembina ataupun tentunya instansi dinas pendidikan dan kebudayaan, terutama KCD. Betul, kira-kira seperti itu. Terima kasih Bapak. Akhirnya kiranya sudah selesai. Tapi yang ingin saya tanyakan lagi di sini adalah dari semua hal-hal yang disampaikan oleh Bapak, kira-kira pelajaran yang dapat dipetik atau diambil mengenai pengambilan keputusan ini seperti kira-kira seperti apa? Tentu pelajarannya sangat baik, apalagi pengambilan keputusan terkait dengan masalah-masalah etika dan rujukan moral itu karena etika. Pelajaran yang bisa saya ambil, saya memutuskan sesuatu dari permasalahan yang ada itu tidak serta-merta putuskan, artinya perlu pertimbangan seperti yang diutarakan awal-awal tadi, supaya karena setiap keputusan yang kita ambil itulah adalah berdampak pada seluruh warga sekolah. Terima kasih Bapak. Berarti yang dapat diambil adalah mengenai ini adalah perlu pertimbangan karena akan berdampak pada warga sekolah, lingkungan masyarakat ataupun terima kasih waktunya Bapak. Saya mengganggu. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini dapat bermanfaat bagi saya sebagai calon guru penggerak dan saya sebagai guru juga sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih Bapak. Sama-sama Pak Re, semoga berhasil apa yang dicita-citakan dan lancar. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadangan deh. Jangan cukup nggak memorinya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Abdul Haris SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan kali ini saya bersama Bapak Kepala Sekolah SDN Impres Dena, Kecamatan Medepangga, Kabupaten Bima. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haris. Bapak sehat-sehat saja, apa kabar? Alhamdulillah, sampai hari ini dalam keadaan sehat. Alhamdulillah ya. Ya. Kali ini saya ingin mewawancara Bapak terkait dengan tugas calon guru penggerak, yaitu modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Bapak sudah siap? Ya, siap. Itu yang pertama, kira-kira bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang merupakan masalah dilema etika maupun rujukan moral itu Pak? Ya, terkait masalah dilema etika dan rujukan moral itu, Pak Haris, masalah itu selalu ada dimanapun kita berada. Cuma bedanya permasalahannya pada kasus-kasus tersebut yang terjadi dilema etika yang ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar atau ada bujukan moral dalam kasus tersebut, serta pelanggaran hukum yang diperlukan dilihat dari tipe kasus dan pilihan yang muncul pada kasus tersebut. Nah, baru bisa kita mengidentifikasi masalah yang ada pada kasus tersebut, Pak. Terima kasih Bapak. Berarti untuk mengidentifikasi kasus tersebut tergantung pada tipe-tipe kasusnya. Iya, betul. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, jika ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan tersebut, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Ya, untuk menjalankan pengambilan keputusan tersebut tergantung permasalahan yang ditanganinya. Ada kalanya saya selaku kepala sekolah bisa mengambil keputusan sendiri, dan juga ada kalanya pengambilan keputusan harus dimusyawarah dulu kan dengan para guru-guru yang ada di sekolah ini. Karena setiap permasalahannya ada tingkat permasalahannya. Kalau permasalahan yang sedikit ringan bisa saya sendiri yang mengatasi. Tapi kalau permasalahannya agak rumit, tentu saya harus kompromi dulu dengan guru-guru yang ada di sekolah ini, terutama guru-guru senior. Siapa tahu nanti ada jawaban dari masukan dari para guru-guru bisa menjadikan suatu kesimpulan untuk mengenai permasalahan tersebut, Pak Aris. Oh iya, berarti Ya. Komunikasi dan musyawarah Ya. dengan Komunikasi, betul sekali. Mediasi dengan menggunakan prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang ada. Ya. Kemudian kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa dilakukan selama ini Pak? Ya, langkah atau prosedur itu tentu kita mempertimbangkan pertimbangan sehingga dapat menguatkan keputusan dari saya, dari kesimpulan apa yang diambil dari teman-teman guru senior dan juga dari keputusan dari saya, sehingga dapat disimpulkan akan menjadi mantap hasil dari musyawarah itu, sehingga bisa mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh guru tersebut. Oh iya. Hal-hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan dilematika menurut Bapak seperti apa? Hal yang efektif adalah komunikasi dengan baik dengan guru-guru yang ada, sesegera mungkin mengumpulkan teman-temannya, kita sampaikan permasalahan apa yang menjadi permasalahan di lingkup sekolah. Kedua masalah itu kita ambil yang terbaik, karena permasalahannya benar, sama-sama benar. Tentunya dari sama-sama benar itu kita harus memilah antara permasalahan yang satu dengan permasalahan yang satu lagi, mana yang lebih baik yang didahulukan, yang paling penting untuk ditangani dan yang paling banyak manfaat untuk tingkat di sekolah ini, sehingga kita ambil keputusan yang itu yang kita ambil, yang didahulukan. Komunikasi Iya, yang utama. komunikasi yang utama. Terima kasih Betul. Pak. Masih ada lagi pertanyaan ini Pak ya. Iya. Selama ini yang menjadi tantangan dalam menyelesaikan kasus-kasus dilematika itu antara lain seperti apa?
Ya, terima kasih Pak Aris. Yang menjadi tantangan selama ini biasanya dari kedua belah pihak permasalahannya. Nah, kenapa dari kedua belah pihak? Karena antara si A dengan si B tidak mau mengalah, sehingga rumit untuk mengambil suatu keputusan. Sehingga kembali lagi ke musyawarah dengan guru, supaya bagaimana permasalahan ini bisa diatasi dan diselesaikan dengan secepatnya. Itu tantangannya tidak Iya. ada yang saling mengalah. Iya, betul sekali. Tidak ada mediasi. Iya. Kemudian misalnya kalau ada masalah, apakah langsung diselesaikan di tempat atau dijadwalkan? Ya, kalau ada masalah yang seperti ini, kita tidak perlu ada jadwal. Kalau dijadwalkan, nanti akan berlarut-larut masalahnya. Nah, oleh karena itu segera mungkin permasalahan itu harus ditangani. Nah, sehingga tidak ada jadwal khusus. Nah, tergantung besar kecilnya kasus, sehingga kita menjadikan keputusan untuk menangani kasus tersebut dengan sesegera mungkin untuk ditangani supaya cepat selesai. Ya, tergantung masalahnya. Iya, besar betul kecil. sekali. Betul sekali. Walaupun masalahnya ringan ya, Iya. bisa saja diputuskan. Iya, betul sekali. Selanjutnya ini kira-kira ada nggak seseorang atau instansi yang mempermudah Bapak dalam memutuskan kasus-kasus dilematika ini? Atau ada seseorang yang membantu Bapak atau gimana Bapak? Ya, betul sekali Pak Aris. Di dalam penyelesaian masalah tidak murni dan tidak harus dari kepala sekolah. Ada masalah-masalah tertentu yang tidak bisa diselesaikan oleh kepala sekolah sendiri, tetapi membutuhkan partner atau membutuhkan guru-guru yang akan membantu. Semakin banyak ada yang membantu, makin banyak masukan sehingga kepala sekolah bisa mengambil suatu keputusan. Namun kalau ada di kegiatan-kegiatan masalah-masalah yang sulit di dalam sekolah itu bisa ditangani oleh guru. Nah, ada juga yang lebih besar lagi yang bisa bukan hanya dari guru, kita bisa melibatkan komite, polisi, dan tokoh-tokoh masyarakat, sehingga permasalahan yang ada di sekolah itu dengan senang hati ada teman untuk saling berbagi, bisa membantu untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekolah. Iya. Iya. Instansi atau Iya. tokoh-tokoh Iya, masyarakat, betul sekali Pak Aris. rekan-rekan kerja. Iya. Ini yang terakhir Bapak ya, dari semua hal-hal yang disampaikan oleh Bapak, kira-kira pelajaran yang dapat dipetik atau diambil mengenai pengambilan keputusan ini kira-kira apa Pak? Ya, dari pelajaran yang dapat dipetik untuk mengambil untuk memperhatikan budaya lingkungan sekolah, untuk mengambil suatu keputusan adalah merupakan komunikasi yang baik. Nah, pembelajaran yang baik tanpa merugikan kedua belah pihak. Ambil hikmahnya, sesuatu yang kurang baik dijadikan pelajaran untuk meningkatkan peningkatan selanjutnya agar lebih baik lagi, supaya permasalahan-permasalahan segera mungkin untuk menyelesaikan tanpa merugikan kedua belah pihak. Itu aja, Haris. Iya, adanya karena pembelajaran Iya. yang baik dari komunikasi, musyawarah, pengalaman. Betul sekali, betul sekali. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya mengganggu waktunya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini dapat membantu saya atau bermanfaat bagi saya sebagai calon guru penggerak dan sebagai guru di sekolah dan juga sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah maupun di lingkungan sekolah. Terima kasih Bapak atas Ya, siap. waktunya. Terima kasih Pak Haris. Mohon maaf atas gangguannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Pak Haris sampai